kemaslahatan atau pencerahan agama atau kemaslahatan insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mustaroh Al-Wali Ayahanda Kiai Rasul Abdul Isbah. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa misbahil dhalal wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram. تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah Mukarram wa Muhtaram Al-Hamdulillah Muhammad Muslim Mustafa juga seorang Ustaz Amir Sayyidi Mukarram Al-Hamdulillah Ustaz Muhammad Idrus dan para asatidz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semua. Kemudian untuk khusus sahibul bait yaitu Ananda Khairul Fahmi beserta Ananda Mary tergabung dalam keluarga dari Ainan Khairul Soleh dan keluarga besar Mamanda yaitu Bapak Mustafa bin Haji Samadun dan Ibu Nafiah binti Minaj. Segenap para keluarga dari dua belah pihak baik yang dari Kampung Besar maupun dari Kalibaru yang hormati dan muliakan dan para jamaah sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur Kampung Besar yang semuanya mudah-mudahan kita terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak dan sekalian, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan akikah putri ketiga Ananda Khairul Fahmi yang sudah diberi nama
itu diberikannya kembali seorang putri, anak ketiga dari beliau, pasangan antara Nurul Fahmi dan saudari Mary. Kita dapat hadir bersama-sama dalam acara ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita juga dapat berkah dari pelaksanaan tasyakur hakikoh ananda Yoriska Sayyidul Rajulanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan di junjungan kita bagi ta'ala, yaitu habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya serta tabi'innya, insyaallah sampai kepada kita sekalian. Jam 9 lewat 15 saja, 15 menit sedikit saja dah. Berangkat daripada ayat Allah tadi, wa inna azana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan seterusnya, bahwa di samping nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ada anugerah-anugerah lainnya yang begitu banyak, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga, khususnya Anda yang Anda Nurul Fahmi, yang kembali diberikan seorang anak yang memang menjadi harapan dari kedua orang tuanya, dan juga menjadi harapan bagi kakaknya. Dia Arabnya anak ini anugerah juga yang paling besar yang patut disyukuri, di mana syukur itu terbagi apa sekalian. Pertama ada tasyakur bil lisan, yang kedua tasyakur bil jinan, dan ketiga tasyakur bil amal. Kalau ini ada syukur, ada tasyakur. Sama dari awal juga, maknanya bersyukur. Syukur bil lisan artinya ketika kita mendapatkan satu anugerah dari Allah yang membuat hati kita berbunga-bunga, maka spontan kita ucapkan alhamdulillah. Maka kalimat dari kata alhamdulillah yang ada dalam surah Al-Fatihah adalah disamping alif lam lita'i, dia juga Al-Fatihah mengatakan ada termasuk alif lam lil-istiqraq ini. Artinya istiqraq itu untuk mencakup semua jenis nikmat, semua jenis puji, antara puji hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluk, dan semua pujian-pujian yang diletakkan kepada kita bersama. Misalnya waduh, bahasa banget nih Pak Yasin, kuat banget dia mendengar besi itu. Nah, umurnya udah 70 tahun. Nah, kata pujian-pujian tersebut yang disanjungkan kepada sesama makhluk maupun pujian kita kepada Sang Khalik itu mencakup semua nikmat. Jadi semua jenis syukur itu kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita artikan dalam surah Al-Fatihah segala puji. Bahkan segala puji bagi Allah yang telah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi semua pujian hanya untuk Allah. Oh, syakur pada seluruh banget. Alhamdulillah, kata dia. Bukan memang ketika dipuji, wah. Ini yang harus waspadai. Oh, saat ramu tidak dikatakan
maka ucapkan oleh kita alhamdulillah. Minimal itu. Yang kedua, pimpinan resapkan dalam hati betapa besar nikmat Allah. Kita kadang-kadang yang diucapkan alhamdulillah ketika ada rezeki 300.000 buka amplop alhamdulillah, giliran kurang dari itu siap. Nggak ada rasa syukur, nggak ada rasa syukur. Padahal dari sedotan tarikan nafas kita, buangan nafas yang kita buang adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu. Ya Allah, nafas kita mampet, nggak bisa naik itu. Sekalinya bisa naik, keluarnya nggak bisa. Gimana coba kira-kira? Nikmat yang ada dalam sekujur tubuh kita juga patut kita syukuri, harus kita resap, kita bukan karena berupa rezeki itu berupa misalnya uang, harta berlimpah, tapi yang ada dalam tubuh kita ini harus kita syukuri. Oleh karena itu masuklah ke dalam syukur yang ketiga, yakni tasyakur bil amal. Syukur dalam perbuatan, melalui perbuatan. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh diberikan nikmat oleh Allah seorang anak yang insya Allah akan membawa keluarga yang menjadi ramai karenanya. Amin. Ya Rabbal. Dia laksanakan syukur bil amal, artinya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis menjadi satu dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa hakiko itu adalah sebuah kesunahan, sunnahnya sunnah mustahabah dan sunnah muakkadah yang tegaskan, artinya sangat disukai kalau dijalani, sangat kuat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulamu sa'an bi'aqiqati, bahwa anak yang halal itu terjadi dengan akikohnya. Kalau nggak ada, mustahil untuk keluaran bank. Tapi di titik di Bayong, tolong pegang dulu motor saya. Ada ini ke depan. Karena boleh jadi itu Menteri Keuangan paling terkecil. Karena ini juga mau itu sih 1 juta saya. Ya, 10 juta, 10 juta, masih mana yang dipegang di sisi bawah ya. Ini kira-kira mustahil aku nih. Itu motor saya, bener kan? Cuma dia pakai satu motor. Enggak, karena dia sudah menerima duit 10 juta sebagai jaminannya adalah motornya di titik dibayar. Maka yang berlaku kita ini sebetulnya kurang pas, kurang pas. Artinya kalau barang rohani itu ada dalam diri satu adalah sebatas jaminan, nggak boleh dipakai katanya. Jadi itu di motor saya kalau gitu dulu. Untuk motor nggak boleh dipakai lagi. Bagaimana tidak bisa dipakai perangkat itu di awal? Gimana nih?
aturan, ada namanya pegadaian. Kita ambil duit, taruh emas, taruh barang di sana, nggak dipakai pun. Cuma bedanya kalau di sana kita harus bayar apa namanya, ada bunganya. Begitu cinta. Nah, jemaah sekalian dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qur'an murtahanun bi haqiqati. Anak kita yang terlahir ini adalah tergade dengan hakikatnya. Bagaimana cara nebusnya? Cara nebusnya adalah mesti tuzbahu anhu fil yaumis sabi'i. Disembelihkan akikahnya. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor. Meskipun dalam perempuan ini ada para fuqaha ini istilah, ada istilah. Boleh ada yang perempuan mengambil akikah 1 ada apa? Yang kedua bahwa sama laki-laki juga 1. Nanti kalau fikih mau gitu. Makanya orang tuh pakai fikih ngaji disuruh jangan melacak ini. Ya, karena fikih nanti bisa ada berubah. Yang makanya juga disebut sekarang ada fikih kontemporer, tergantung situasi dan kondisi. Karena kalau ini juga menjadi 5. Pertama bisa patuh, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Mubah aja nanti bisa dilaksanakan menjadi sunnah. Nah, kembali kepada soal tadi ini, al-ghulamu murtahanun bi haqiqati, bahwa anak yang tergade itu anak yang dilahirkan itu tergade dengan hakikatnya. Bagaimana secara nebusnya hakikah itu? Pembebas namanya. Yaitu pertama tuzbahu anhu fil yaumis sabi'i, disembelihkan sebagaimana nebusnya adalah 1 ekor kambing bagi perempuan, 2 ekor kambing bagi laki-laki. Kapan fil yaumis sabi'i? Di hari ke-7 daripada kelahiran. Jadi pasti. Kemudian wa yulaqu rasuhu disyukur rambutnya. Wa yusamma sekaligus dinabri nama di sini. Kalau sekarang makan begitu lahir juga kalau di bidang menjadi nama semua. Sampai juga tunggu kita mau bayar rumah sakit takutnya duit lagi puyeng kerja bayar bidan juga begitu udah nanya-nanya dan dia namanya apa dia seperti urus apa namanya itu akte lahirnya apalagi kata Nabi tadi hari itu karena usia dia belum tentu tahu. Makanya kalau orang yang meninggal di bawah hari ke-7 nggak perlu diakekahkan. Nggak perlu ada kan? Di sini bawahnya. Apalagi mati keguguran, biarpun sudah 8 bulan, 9 bulan mati dalam keadaan sudah menjadi mayit, udah mau kasih nama. Ini orang wajah dibuang segi dua kepala dikasih nama. Si bayi. Jadi kita perlu air tawasul. Bayi bin Syakur misalnya ada tuh bayi bin Syakur nggak usah kita kadang-kadang itu nanti nyelimat kita ini nyelimat sampai hari-hari di samping rumah padahal di koyornya nggak berapa orang besar nggak ada yang jaga coba kalau sudah mana dari panas kemari tidak hari-hari di koyorin dicari. Nggak ada yang kenapa di samping rumah kalau itu rumah ayam pakai cerita kalau minyak tanah mahal pakai listrik jadi nggak ada masalah sebetulnya
sudah makan kerupuk jatuh tujuannya minta percayaan orang yang dulu kalau kata si Bokir mah apa namanya pokoknya jual beli omongan agaknya buka jadi keyakinan ya itu ini namanya hari itu juga gak punya duit belum ada persiapan jadi kalau duit entah hari ke-14 juga belum PHK ya ntar hari ke-21 hari ke-21 juga belum ntar belum balik selama dia belum balik maka kewajiban akikah tersebut yang hukumnya sunnah pelaksananya adalah kepada orang tua jadi kewajiban akikah adalah orang tua yang mengakikah. Bagaimana ini 20 tahun tinggal dunia belum diakikah ini misalnya masih akikah dulu kita enggak kemudian ulama dengan apa-apa dan sedekah itu mah sudah selama karena asalnya mah sebelum tadi ketika dia sudah beribadah kita dia punya diri yang rumah balikan kepada hukum itu asalnya dan semua jangan tidak cuma memang ada syarat daripada hadis ini mengatakan bahwa kalau belum diakikahkan karena belum tertebus berarti kesolehan nantinya buat dirinya sendiri. Gak ada orang tua yang mendapatkan dari kesolehan anak tersebut lantaran belum ditebus. Artinya doanya katanya ada yang mengatakan mu'allaq dengan sama iwan tergantung antara langit dan bumi. Karena hadis ini atau hukum akikah ini adalah sunnah yang muakkadah ini itu tarjih buat kita agar supaya gemar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu maksudnya ini adalah tasyahul bid'ah. Mudah-mudahan ini bentuk syukur yang dilakukan oleh saudara Fahmi menjadi sebuah sudah rambutnya harus lagi fondasi dan dasar akan bertambahnya nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah kan lagi syakartul lazidan. Jika kamu bersyukur atas nikmatku niscaya aku akan tambahkan nikmatku padamu. Walakin kafartum, tetapi bila mana kamu kufur ingkar usah dinazir kuat tersaku kuliah waktu dinasir sih tuh udah kufur tuh kita hati-hati tuh ini kalau dulu deh istighfar. Kita sudah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Inna azabi lasyadid. Bila mana kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan kita kan orang sekarang nih pada kurang ada syukurnya. Betul. Kurang. Kemarin kalau dikasih hujan masuk dalam air berapa jumlahnya? Sejak kerja sabun. Pada api juga kebanjiran. Api juga kebanjiran sama dalamnya. Jadi ini mah karena hujan turunnya bergabung gitu. Bisa jadi itu adalah bentuk sebuah peringatan buat kita.
yang kadang-kadang menyepelekan uang tanpa sembarangan, akhirnya para mampet. Betul, itu kurang kita. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan nyalain orang, apalagi nyalain Allah. Atau dibalik ini ada hikmah nanti. Hikmah itu pak setelah terjadi sesuatu nanti ada yang bisa jadi menguntungkan kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Zaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ingin mendapatkan limpahan nih, saudara Fahmi, karena tadi ini kita masih sekarang tanggal berapa Rajab ini? 24 ya, 26 ya, 25 ya. Besok 27. Di 26, besok malam 27. Kalau yang nanggalin minggu itu bulunya. Kalau yang nanggalin Senin, tanggal 27-nya malam Sabtu. Karena nanggalin itu ada dua. Ada yang satu jam 3 hari Minggu, yang satu lagi hari Senin. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, asalnya manfaat hasilnya. Manfaat bil hasanati. Siapa yang membuat satu kebaikan, falahu 'asyru amsalha. Maka bagi orang tersebut, bagi iman yang membuat kebaikan tersebut adalah asyru amsalha, 10 kebaikan. Satu dibalas 10 dibantu 10. Nah, terkait dengan bulan Rajab, ini adalah ulama menafsirkan di belakangnya, khususnya di bulan Rajab. Berapa kalau bulan Rajab? Sab'in. Jadi kalau di bulan Rajab dibalas itu kebaikan. Kata campur rumput sampah dibalas 70 kebaikannya. Amin ya Rabbal. Di satu kebaikan yang diperbuat oleh kami di bulan Rajab sekarang ini dimakan dibalas oleh Allah 70 kebaikan. Amin ya Rabbal. Karena ini adalah syahrullah, dan ini semua dan khususan ini lihat umat bagi umatnya baginda Rasulullah SAW, khusus bila mana memperbuat satu kebaikan di bulan Rajab dapat 70 ganjaran. Di bulan akan besok 700. Kenapa? Karena Allah mengasihi hambanya, kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi, wa sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulan